Selamat datang di channel PNS Indonesia, channel berita yang akan memberikan informasi seputar PNS, tenaga kontrak dan honorer di Indonesia. Selamat datang kembali sahabat PNS Indonesia, senang rasanya berjumpa kembali. Jika belum subscribe silahkan menekan tombol subscribe dulu, di pojok kanan bawah video ini. Kali ini kita akan membahas kabar tentang kenaikan gaji dan tunjangan PNS, serta pembayaran THR PNS. Saya akan menguraikan beberapa pernyataan pejabat negara tentang hal ini. Pemerintah berencana menyusun ulang formasi gaji dan tunjangan para abdi negara. Tentu kenaikan gaji PNS 2021 akan bergantung pada hasil formula penghitungan yang baru. Sementara saat ini, gaji PNS 2021 masih diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019. Penyusunan ulang gaji PNS tengah dalam rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN). Gaji PNS akan diatur ulang dari sebelumnya banyak komponen menjadi hanya gaji dan tunjangan saja. Akan tetapi rencana kenaikan gaji PNS, ASN tahun lalu terhalang karena pemerintah banyak menghabiskan dana penanganan pandemi. Baru-baru ini Kementerian Keuangan Kemenkeu memastikan gaji aparatur sipil negara ASN, atau pegawai negeri sipil PNS, tak naik pada tahun anggaran 2021. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Didik Kusnaini mengatakan kebijakan gaji PNS tahun ini masih sama dengan 2020. Meski tak naik, Didik menyampaikan tunjangan hari raya THR, dan gaji ke-13 ASN akan diberikan full dan tak dihilangkan seperti di tahun 2020 atau saat keuangan negara tertekan dampak pandemi COVID-19. Dalam perencanaannya seperti itu, terang Didik. Hal tersebut sama seperti yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa pemerintah memastikan pemberian gaji ke-13 ASN akan diberikan secara penuh. Pemerintah tetap akan mengembalikan lagi pemberian gaji ke-13 dan THR sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemberian gaji ke-13 dan THR dengan perhitungan yang penuh, yaitu sesuai dengan tunjangan kinerja, tuturnya. Menke juga mengatakan pemberian kedua bonus gaji kepada para abdi negara akan dilakukan dengan perhitungan yang hati-hati, agar rencana belanja pegawai tetap efisien dan sesuai dengan reformasi birokrasi ke depan. Pengendalian jumlah pegawai juga akan dilakukan seiring perubahan pola kerja dan proses bisnis, jelasnya. Untuk gaji 13 dan THR, kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nanti akan diputuskan di dalam sidang kabinet. Sementara itu untuk waktu pencairan THR Menke belum bisa memastikan, nanti akan kita bahas di sidang kabinet bersama Presiden ucap Menke. Sebenarnya para PNS juga akan menerima uang dalam jumlah besar di luar skema gaji pokok, gaji 13 dan THR. PNS masih ada uang tambahan yang bisa diterima melalui tukin atau tunjangan kinerja. Besaran tukin tersebut bisa dikatakan besar, apalagi jika diterima bersama gaji pokok, gaji 13 dan THR. Jika skema gaji akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sedangkan, skema tunjangan terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Selain itu, tunjangan kinerja akan didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Serta, tunjangan kemahalan dihitung dari indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Tunjangan kinerja Tukin 2021 masih diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres Nomor 37 Tahun 2015. Adapun, tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000. Untuk level jabatan tertinggi, misalnya Eselon 1 atau Direktur Jenderal Pajak (DJP). Berikut besaran tukin yang diperoleh para pejabat Eselon. Eselon 1. Peringkat jabatan Rp27.117.375.000. Peringkat jabatan 26.99.720.000. Peringkat jabatan Rp25.95.602.000. Peringkat jabatan Rp24.84.604.000. Eselon 2, peringkat jabatan Rp23.81.940.000. Peringkat jabatan Rp22.72.522.000. Peringkat jabatan Rp21.64.192.000. Peringkat jabatan Rp25.6.780.000. Eselon 3 ke bawah, peringkat jabatan Rp19.46.478.000. Peringkat jabatan Rp18.42.058.000 sampai Rp28.914.875.
Peringkat jabatan 17 37.219.875 rupiah sampai 27.914.000. Peringkat jabatan 16 25.162.550 rupiah sampai 21.567.900. Peringkat jabatan 15 25.411.600 rupiah sampai 19.058.000. Peringkat jabatan 14 22.935.762 rupiah sampai 21.586.600. Peringkat jabatan 13 17.268.600 rupiah sampai 15.110.025. Peringkat jabatan 12 15.417.937 rupiah sampai 11.306.487. Peringkat jabatan 11 14.684.812 rupiah sampai 10.768.862. Peringkat jabatan 10 13.986.750 rupiah sampai 10.256.950. Peringkat jabatan 9 13.320.562 rupiah sampai 9.768.412. Peringkat jabatan 8 12.686.250 rupiah sampai 8.457.500. Peringkat jabatan 7 12.316.500 rupiah sampai 8.211.000. Peringkat jabatan 6 7.673.375 rupiah. Peringkat jabatan 5 7.171.875 rupiah. Peringkat jabatan 4 5.361.800 rupiah. Selain itu, pemerintah memberikan keistimewaan bagi pegawai negeri sipil yang bertugas mengurus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan memberikan tunjangan khusus. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2021, Perpres Nomor 4 Tahun 2021, Perpres Nomor 5 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 6 Tahun 2021. Adapun, ada 4 jabatan fungsional yang berhak mendapatkannya yakni, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Perbendaharaan Negara, dan Pranata Keuangan APBN. Tunjangan Kinerja Punggawa APBN 2021. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia Rp960.000. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir Rp540.000. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil Rp360.000. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Rp1.380.000. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Rp1.100.000. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Rp540.000. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama Rp2.025.000. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya Rp1.380.000. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Rp1.100.000. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama Rp540.000. Pranta Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia Rp960.000. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir Rp540.000. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil Rp360.000. Menurut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto, aturan gaji baru PNS baru akan berlaku bila semua instansi telah melaksanakan 1. Penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini, 2. Sudah selesai melakukan evaluasi jabatan, dan 3. Anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Demikian informasi mengenai kabar kenaikan gaji, THR serta besaran tunjangan kinerja PNS yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.